Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Tony Aris Margono, dalam materi pelaporan PPh pasal 2126. Ya. Jadi pelaporan PPh pasal 2126 ini nantinya akan kita laporkan di ISPT PPh pasal 21. Nah, kita tahu bahwa PPh pasal 2126 itu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, kemudian tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Nah, ada di tahun 2021 perubahan Undang-Undang HPP, ada tambahan bahwa natura itu diperhitungkan dalam perhitungan pasal 21. Nah, selanjutnya saya tidak akan berlama-lama. Yang pertama akan disiapkan dulu adalah kertas kerja ya, kertas kerja untuk PPh pasal 21. Oke, kita masuk. Ya. Nah, ini kertas kerja PPh pasal 21 ya, ada NPWP, identitas ya, dan lain sebagainya, ada penanggung jawab. Ini perhitungan pegawai tetapnya ada 3 orang pegawai tetap yang di atas PTKP ya, dan ada 15 pegawai tetap yang di bawah PTKP. Nah, ini dan bawahnya ada informasi 15 pegawai tetap masa yang dibayar di masa Desember itu adalah 89 juta, total 15 orang. Untuk yang 3 orang adalah totalnya adalah sebesar ini 435 juta. Ini untuk 1 tahun ya. Untuk 1 bulannya nanti melihat dari total penghasilan masing-masing yang berada di sini. Nah, ini total pegawai tetap yang di atas PTKP sebesar 59 juta, ini 932 ini yang dikenakan PPh pasal 21. Nah, di sini ada 2 perhitungan, dia dapat bonus ya di masa Desember ini ya. Masa Desember dia mendapatkan bonus ya, dan ada penghasilan yang disetahunkan. Ini perhitungan atas bonusnya, bisa saya warna merah. Kemudian selain itu ada informasi atas perhitungan bukan pegawai ya, atas perhitungan bukan ini tanggal, saya tambahkan tanggal 15 Desember. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 transaksi kepada bukan pegawai dan 1 transaksi atas pesangon. Ini adalah penghasilan. Pesangon itu adalah dikenakan penghasilan bersifat final, sedangkan 1 sampai 5 ini tidak final. Nah, kemudian ini adalah total penghasilan yang dikeluarkan selama masa Desember, dan di PPh 21 bukan pegawai masa Desember. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan melakukan pengisian atau pelaporan ke ISPT. Baik. Nah, saya asumsikan bahwa Bapak Ibu rekan-rekan semuanya sudah menginstal ISPT PPh pasal 21 ya, ini ya. Jadi ISPT PPh pasal 21 ini lokasinya adalah di biasanya waktu install pertama adalah database yang waktu kita pengisian itu ada di C. Nah, untuk itu sebelum kita melakukan pelaporan, sebaiknya kita melakukan perpindahan ya, perpindahan database ya. Oke, kita lakukan perpindahan database. Ngambilnya dari mana? Dari volume C. Volume C ini kemudian kita ambil di sini C. Kita kemudian ambil folder yang program file 86. Kita cari folder DCP. Nah, ini kita pilih ya, ini ada 3 instalnya, PPh badan dan PPh pasal 21. Ya, kita ambil yang PPh pasal 21. Ini kita ambil. Kemudian yang selanjutnya
Nah, setelah ketemu folder DJP ini, kemudian masuk di ISPT, kita masuk di DB ini, DB database-nya. Kita ambil database kosong yang ada MDB-nya. Nah, kemudian selanjutnya kita pindahkan di folder selain C ya, misalkan ini di E, masuk di materi video praktek. Nah, kemudian ini untuk cadangan bisa kita tambah lagi. Ini bisa kita ganti misalnya PT maju bersama. Ya. Nah, ada satu cadangan mungkin untuk latihan ya. Nah, ini misalkan kita udah ganti database PT Maju Bersama. Nah, kemudian selanjutnya kita kembali ke aplikasi ya, aplikasi. Kita pilih database kita tadi. Pilih database, nah ini sudah ada PT Maju Bersama. Jadi, nah biasanya kalau awal dulu waktu kita membuat database itu ada pengisian profil ya. Nah, ini kita isi profilnya dulu, ini ada. Nah, sebelum masuk profil ada login database berupa administrator dan username dan password. Username-nya administrator, password-nya adalah 1, 2, 3. Nah, seluruh pengisian PPP kita ambil dari data di sini ya. Data di sini. Simpan. Dan kita isi profil, ini wajib diisi juga. Perusahaan, kemudian namanya, kemudian teleponnya, kemudian emailnya. Yang ini yang ada tanda apa bintang merah ini wajib diisi, karena kalau nggak diisi nanti nggak mau menyimpan. Dan ada NPWP, penanda tangan, ya. Tanda merah ini ya wajib diisi. Kemudian ada nama penanggung jawab. Oke, simpan. Nah, setelah itu kita pilih buat SPT baru. Nah, asumsinya bahwa ini sudah ada transaksi biaya pegawai ya dari Januari sampai dengan November. Nah, kita akan membuat database pengisian SPT masa Desember ya. Sekali lagi ini asumsinya bahwa perusahaan ini sudah berjalan dan ada database PPh pasal 21 masa Januari sampai dengan November. Nah, kita akan buat masa Desember. SPT berhasil dibuat, oke. Kemudian kita masuk lagi pilih buka SPT, pilih Desember, buka, ya kan? Sudah berhasil dibuka, buka. Nah, sekarang kita ngisi masuk di daftar pemotongan satu masa pajak. Karena ini untuk masa Desember. Ini ada kolom ABC, A bagian tetap di atas PTKP, B yang di bawah PTKP. Kita masukkan yang A dulu yang masa Desember, pegawai yang di atas PTKP. Nah, kita masukkan NPWP-nya, Subandi, Subandi, kemudian objek pajaknya adalah
tetap ya, jumlah penghasilan bruto kita ambil yang sini. Nah ini penghasilan brutonya ya, sudah ada di kertas kerja. Kemudian PPh terutang di masa Desember. Terutang masa, nah ini PPh terutangnya ini 2.745. Karena apa? Karena bonus dan dia dapat bonus dan atas gajinya ya. Atas gaji. Kita simpan. Ya, kita buat lagi. Kemudian selanjutnya atas nama Barkah ini jumlah penghasilan itu ambil dari sini 14 juta, minimalnya kebanyakan dua. Jumlah yang dipotong kita ambil yang bawah ya. Kita ambil yang PPh terutang atas nama Barkah ini di ini PPh 21 terutang masa Desember ya. Punyanya Barkah sebesar 589.400. Tapi kita masukkan di sini, simpan, ulang, kita rekam lagi. Selanjutnya atas nama Ajeng. Nah kebetulan si Ajeng ini itu tidak punya NPWP ya, sehingga kita isikan Ajeng. Kemudian Ajeng ya, tetap cuma penghasilan brutonya di sini. Ini penghasilan brutonya udah kita tandain. Jadi gaji dan bonus ya, kurangi 2. PPh terutangnya sama, kita ambil yang sudah saya tandain di sini sekitar 523. Nah ini total PPh 21 masa Desember ya. Ini tambah yang Ajeng tambah Barkah dan ditambah siapa ini yang pertama tadi penanggung jawabnya Pak Subandi ya, Subandi ambil yang ini punyanya Ajeng. Oke, kita simpan. Nah ini udah tersimpan semua. Sekarang kita masukkan punyanya yang di bawah PTKP ya. Ini ada 15 orang. Masa Desember. Masa Desembernya berapa? Masa Desembernya, masa Desember kita lihat di sini. Ya, PPh masa Desember untuk pegawai yang di bawah PTKP ini. PTKP 15 orang masa Desember sebesar total gajinya 89 juta ya, 89 juta. B dan kita simpan. Oke. Nah, kita bisa cek untuk bentuk tampilannya ya, di SPT induk ya. Nah ini sudah muncul nih. Jadi total tadi pegawai tetap dan yang di atas PTKP dan di bawah PTKP ini PPh terutangnya. Baik, kita lanjut untuk pengisian yang bukan pegawai ya, bukan pegawai isi SPT untuk tidak final. Nah,
cetakan baru di sini. Oke, ini kita mulai isian NPWP ya. NPWP kita masukkan aja biar kelihatan, memudahkan. Ya, NPWP-nya yang bukan pegawai. Pertama, transaksinya kita akan baca di sini adalah tanggal 15 Desember, Saudara Mawan. Ini kita copy. Nya ya ini ya kalau nggak tahu kita isi aja nol. Alamat misalnya Bekasi, kemudian Mawan ini merupakan pegawai borong. Nah, kita masukkan kode objeknya dari sini yang tidak tetap atau tenaga kerja lepas, masukkan perhitungannya. Jadi dia tidak kawin statusnya, tidak bulanan. Jumlah hari kerjanya adalah 2 hari. Kemudian penghasilan brutonya adalah 960. Oke, kita lihat dulu tidak bulanan jika 2 hari dengan 1 bulan. PP pasal 21 yang dipotong belum muncul, selesai. Ini masa Desembernya belum berubah ya, tanggal 15 Desember. Ya, bulanan ke jumlah harinya ada 2, jumlahnya selesai. Oh iya, kita belum cek kalau seperti ini, kita cek dulu untuk tarifnya ya, tarifnya kita cocokkan dulu. Oke, tarifnya referensi pada tarif ya, TTKP-nya udah benar belum? Oh ya, ini sampai tahun 2020 sehingga memang nggak mau tadi ya. Nah, kita harus ubah ini. Untuk mengubahnya kita harus klik di sini dan ubah. Nah, ini akan muncul. Kita ganti aja sampai dengan tahun 2025 ya. Simpan ya. Kemudian lagi kita buka tarif yang berlapis. Nah, ini juga sudah rubah di Undang-Undang KPP, ini berubah menjadi 60 juta. 60, simpan. Kemudian si tarif satu final pesangon. Nah, ini juga rubah ya, nggak 25 tapi sampai dengan 50 juta ya. 0 sampai 50 itu 0%, tidak benar. Simpan. Kemudian kita tarik lagi ya, jabatan sudah benar, oke. Kemudian tarif lagi upah harian. Nah, ini tadi kenapa nggak bisa, karena sampai dengan tahun 2020. Nah, kita ubah sampai tahun 2025 aja ya, biar mudah. Simpan ya. Kemudian sekali lagi sampai ngecek aja yang tarif berlapisnya ya. Sudah benar. Oh, udah benar 60. Oke. Baik, sekarang kita ulangi lagi nih, isi daftar bukti potong tidak final ya. Baru kita isikan NPWP-nya dari data ini tadi. B,
Ya, kita isi nol aja. Bekasi, kemudian ini kode objek pajaknya, masukkan perhitungan. Ini tidak lepas, pegawai lepas ya. Ini bulanannya tidak bulanan, lepasnya tidak kawin. 2 hari, kemudian penghasilan brutonya 950. Ya, selesai. Ya, ini diganti. Masa Desember tanggal 15. Ya, ini sudah ketemu. 2,5 sama kah? Ya, harusnya sama ya. Ya, sama 2,5 ya. 2,5. Kecilin aja. Ya, udah. Nah, kemudian kita simpan. Kita lakukan pengisian lagi tanggal 26 Desember ya. 26 Desember. Oke. Ini siapa yang kita isikan? Di sini adalah tenaga ahli. Tenaga ahli ini masuk di kriteria tersendiri juga. Nama Tuan Surya, Surya. Biar cepat saya singkat aja. Kosongin atau biar berbeda. Alamat misalnya ini di Tangerang misalnya. Nah, ini harus lengkap ya, cuma saya ingin menyingkat aja. Kode objek pajaknya kita isikan. Tenaga ahli, ya ini ya. Masukkan perhitungan. Nah, dia terima berapa di sini? Dia terima 75 juta. Ya, tenaga ahli terima 130 ya, 130. 130. Nah, ini akumulasinya adalah 130. Ya. Sama ya. Sorry, 3750. 65 100 130 pajak 3075, harusnya 3.750 ya. Oh, ini belum dicek ya, tidak berkesinambungan. Nah, sekarang mestinya benar. 130. Ya, oke, tadi kurang tadi ya, dia tidak menerima berkesinambungan. Simpan, simpan. Ya, lagi ini sekarang yang kedua adalah membayar servis ya. Servis bukan pegawai yang tidak berkesinambungan. Namanya Pak Anton. Anton ya. Anton ya. Ini misalnya di Bekasi misalnya. Ya, masuk di imbalan bukan pegawai yang tidak berkesinambungan. Ya, ini langsung tidak perlu perhitungan, nilainya 500.
Pengguna pajaknya adalah coba saja dulu. Nah, nggak perlu ya, jadi langsung otomatis ini harusnya sama 12,5. Oke, simpan, isi lagi. Selanjutnya kita akan mengisi honorarium komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. NPWP-nya berapa ini? Ya, kita ambil NPWP-nya. Ini namanya komisarnya Joko. Joko, nicknya, nah ini nick KTP ya. Kalau besok pada saat undang-undang terkait dengan nick diperlakukan, ini harus sesuai dengan nick di KTP ya. Nah, ini kemudian kita isikan honorarium komisaris ya. Honorarium komisaris itu di kode sini masukkan bahwa ini akumulasinya adalah sebesar jumlah penghasilannya 75 juta. Ya, 5 juta 200 ya sama ya. Jadi akumulasinya masih nol karena dia di bulan selanjutnya tidak ada terakhir Desember tadi. Ini tanggalnya adalah tanggal oh ini tanggal sorry bukan tanggal 5 Desember. Oke lah kita akan tanggal 5 Desember. Loncat ini ya nggak apa ya 5 Desember. Simpan. Kemudian tanggal 30 Desember ya 30 membayar ke subjek pajak luar negeri. Ini tidak punya NPWP karena dia bekerja kurang dari 6 bulan atau kurang dari 183 hari. Namanya Don Rexi. Dia paspornya NLD 289 376 alamatnya di Amsterdam. DWP asing untuk kode negaranya adalah Belanda. Nah, ini sudah otomatis dan tidak perlu perhitungan. Kita isikan jumlah penghasilannya adalah 33, 33, 485. Ini masih sama ini. Sama kan? Kita simpan. Untuk ini sudah tidak ya. Nah, sekarang kita ngisi SPT yang final. Kenapa? Karena pesangon itu final ya. Kalau tidak final, kita isi yang final. Baru NPWP-nya Firman. Firman. Oke. Teman. Alamat ini alamat di Bekasi. Nah, berapa yang dia potong ini masuk di sangon yang dari sekaligus ini ya, dari sekaligus besar tanggal 30 Nah, sudah. Kemudian, aduh, malah saya tutup lagi.
SPT, nah, kita cek tadi untuk SPT induknya. Nah, ini udah terisi semua, ya kan? Kemudian kita isi ini untuk masa Desember. Sekarang kita isi yang 1 tahun ya. Nah, untuk isi yang 1 tahun itu kita harus mengisi A1 yang nantinya kita bisa cetak untuk formulir 1721 A1. Ini ada 3 yang kita isikan di sini. Nah, klik baru. Ini NPP-nya eh, Pak Subandi ya, Subandi. Oh, belum ada ini. Nanti ini masa Desember. Ja, statusnya adalah laki-laki, kawin, anak satu, kemudian nama jabatannya begini, direktur, ter, ya kemudian ini kita simpan. Nah, masuk di rincian, sorry, ini masuk rincian. Nah, untuk ini rincian ini kita isikan gaji 1 tahun ya, Januari sampai Desember. Ini kita lihat gaji pokok yang selama 1 tahun, gaji pensiun dan JLT ini. Sini 120, tunjangan BPA tidak ada, tunjangan lembur dan sebagainya ini yang diskon tadi 90 juta. 90 juta. Honorarium imbalan lainnya tidak ada, kemudian ini ada asuransinya, premi asuransi dibayar oleh perusahaan ya 2208 ini, kemudian ditambah dengan bonus 10 juta. Ya, totalnya kurang 1. Dua-dua sama ya, ini kita cocokkan totalnya. Ini 222 208.
Ini kita lihat PPh 21-nya 16. Nah, kemudian kita isikan pengurangnya. Pengurangnya ini biaya yang dibayar oleh si Subandi ya, 3.603. Nah, sama nih 16.400 simpan. Kemudian kita isikan lagi untuk barkahnya. Barkah NPWP-nya saya lupa pokoknya ini ya untuk pengisian alamat ini. Di awal sudah ada sebenarnya. Kemudian untuk statusnya adalah K2, kawin, anak, tanggungan, dia jabatannya manajer misalnya. Manajer. Cek sini, udah masuk harga ya. Buka lagi, pilih. Masuk di rincian penghasilan. Gaji yang diterima adalah 90 pokok ya. Kemudian tunjangan PPh tidak ada, tunjangan uang lembur lainnya adalah setahun 36 juta. Kemudian atas premi yang dibayarkan asuransi itu 1656 ya. Kemudian untuk bonusnya atau penghasilan tidak teratur 7,5 juta. Nah, kemudian untuk JHT yang dibayar karyawan adalah 2.700.000. Kita lihat penghitungan PPh-nya sudah benar sama 2947.800. Nah, kemudian kita isikan yang karyawan yang selanjutnya yang punya NPWP ini 000, NIK-nya 0003, nama Ajeng, ini misalnya Jakarta ya, kawin perempuan, TK, jabatan misalnya supervisor, kemudian rincian penghasilannya Ajeng ini totalnya 72 juta, tunjangan PPh tidak ada, tunjangan lainnya Ajeng sebesar 24 juta, kemudian premi asuransi dibayar oleh perusahaan sebesar 1324 ya. Kemudian pensiun yang dibayar sendiri oleh karyawan sebesar 2160 juta ya. 277,44. Ini totalnya 7 juta, salah nih, totalnya 97 ya. Ada penambahan lagi bonus ya, bonusnya belum masuk.
bonusnya sebesar 6 juta, ya, 6 juta. Nah, sekarang totalnya ya udah sama. Yang PPA pasal 21-nya ya sama ya. Ini cuma selisih 100 rupiah. Oh, sudah sama 880. Oke, kita simpan. Simpan. No, ya. Baik. Sekarang kita cek di daftar 1 tahun. Nah, ini sudah muncul ya. Muncul semuanya. Kemudian kita kalau mau cetak formulir SPT ini bisa, atau ini dari sini. Kemudian kalau kita mau cetak bukti potong ya, 21 juga ada ini, potong satu, ada 1, 2, 3, 4 ini, salah satu aja nih ya, kedoblan ini. Kadang sistem seperti ini ya, tapi ini bisa dicetak nih, atau bisa cetak dengan PDF ini ya. Oke. Kalau kita lihat di daftar A1-nya aja untuk meyakinkan ya. Daftar A1. Oh, ini ada kebanyakan juga. Yang ini kita hapus ya. Yang tidak pakai kita hapus. Cek lagi. Ini juga kita hapus ya, yang kosong ini ada. Oke. Nah, ini sudah ada. Tentunya sudah sama dengan totalnya 21 setahun ya. 1 tahun itu PPA berhutangnya ini. Ini. Ya, sama kan? 21 16.441, kemudian 29.47.800 dan 25.19.880. Oke. Nah, nanti dicetak tadi sudah sesuai ya, sudah sesuai. Ini ada 3, nanti bisa kita cetak ya. Klik ini kita cetak, kita berikan ke wajib pajak. Contohnya, nah, kebetulan ini tidak terakomodir ya. Ini sudah bisa disampaikan ke pihak yang bersangkutan. Nah, kemudian kita lihat di formulir induk ya. Induk ini sudah ada totalnya sekian, kemudian yang final kita lihat finalnya juga sudah ada. Nah, sekarang kita isi ini ya, ini tempat wajib diisi, misalkan Jogja. Jogja, simpan. Nah, langkah selanjutnya kita mengisi daftar SSB. Nah, ini ya, tadi totalnya ini ada sebesar, ada yang tidak final dan final ya. Untuk yang tidak final besarannya kelihatan di gambarnya sebesar 19 juta dulu ya. 19 juta 569 990. Ini kita isikan di menu formulir ini ya. Nah, tentunya kita harus bikin billing dulu ya. Kita bikin billing, setelah kita bikin billing
keluar NTPN. Nah, kita isikan di sini ya. Tambah, ini kita klik 421 ini adalah pasal 21, ini 100, ini masa Desember, 1 Desember. Nomor bukti pemotongannya ini kalau di web di yang berbasis web memang nggak mau, tapi kalau sementara ISBT tetap kita isi angka sesuai dengan NTPN. Misalnya NTPN-nya ini ya. Nah, misalnya ini jumlah yang di store sebesar 19.569.990. Nah, ini simpan. No. Nah, udah sama. Kemudian kita isikan yang kedua untuk yang final. Nah, baca adalah 1121. Ini final 401. Ini Desember. Misalnya baca ini ya. Jumlah yang dipotong tadi berapa? Kita lihat di Excel-nya tadi aja ya. 83750. 83750. Simpan. Nah, kita cek. Nah, udah sama? Ya, baik. Setelah kita masukkan billing NTPN-nya, tanda pembayaran yang ke negara, pembayaran pajak negara yang NTPN kita masukkan dalam ISBT, kita cek ulang lagi ya, apakah ada bagian-bagian yang belum diisi ya. Oke, kita cek dari induk ya, induk sudah ada semuanya lengkap, dan ini juga sudah lengkap perhitungannya, totalnya, dan untuk BPH final juga ada. Kemudian di lampiran kita cek ini. Nah, ini kita berikan silang ya, surat setoran pajaknya. Ini ada 2 lembar, final dan tidak final. Dan ini kita simpan. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita cek daftar untuk satu masa pajaknya ya. Sudah benar semuanya. Ini untuk penghasilan yang dibayar pada pegawai yang di bawah PTKP, ini yang di atas PTKP ini kurang bayar masa Desember. Kemudian kita lihat lagi untuk yang 1 tahun pajak. Nah, ini sesuai dengan perhitungan yang kita masukkan tadi, sudah kita cek ini. Ini PPh 21 terutang 1 tahun pajak. Kemudian yang ini yang belum kita masukkan ya. Ini totalnya yang di bawah kita PTKP ada 15 orang. Kemudian jumlah penghasilan brutonya kita lihat di sini. Ya, ini kita lihat di perhitungannya untuk penghasilan bruto pegawai yang di atas PTKP ini totalnya 460 ini ya 1 tahun. Kemudian yang di ini penghasilan yang di masa Desember yang dibayarkan ya, yang sudah dilaporkan tadi. Kemudian yang penghasilan ini 15 ya, 15 Januari sampai Desember yang pegawai di tetap yang di bawah PTKP di bawah PTKP Januari sampai dengan Desember ini besarnya ini ya 1379 kita copy ya, simpan. Kita cek 1840 445 180 ya sama ya. Oke, sama. Setelah oke, sekali lagi untuk formulir ini bisa dicetak ya. Bisa dicetak melalui menu cetakan ya, menu cetakan ini
cetakan untuk formulir SPT, bisa dicetak masing-masing, kita bisa simpan. Ini induk, ya. Kemudian ini yang daftar satu pemotongan satu masa pajak, kemudian ini daftar buku tidak final dan daftar buku final, yang ini SSP, daftar SSP-nya. Kemudian khusus di cetak ini juga bisa kita cetak dipotong, ada dipotong tidak final, ada tidak final, tidak final, ada A1 dan A2. Nah, satu ini kita bisa berikan masing-masing kepada masing-masing pegawai yang bisa kita cetaknya. Nah, mungkin kalau mau lihat cetakannya satu aja ya, misalkan induk. Nah, seperti ini hasil cetakannya bisa kita simpan dalam bentuk ini ya, save. Atau bisa kita print juga bisa. Ya, ini. Ya, ini fasilitasnya kita print PDF. Kita simpan di sini namanya SPTOP SPT. Kemudian kita bisa cetak juga untuk bukti potong 1721A1 ini, yang contoh 1. Biasanya ini full ya, mungkin karena tampilannya aja, tapi kalau dicetak ini bisa full ya. Itu. Baik, kemudian terakhir kalau sudah oke semua, kita buat CSV. Melakukan SPT, dan sudah sama, kita bisa sama. Kemudian buat CSV, nah kita masukkan di folder E tadi ya. Nah, kita simpan ini. Simpan. Yes. Nah, kemudian kalau kita melaporkan ya, nanti itu juga kita melampirkan juga atas billing ya. Billingnya ini yang sudah SSP yang kita biarkan ini juga dilaporkan dalam SPT PPA pasal 21. Ya, pelaporannya nanti di DJP online. Oke. Demikian dari yang telah saya sampaikan terkait dengan pelaporan SPT PPA pasal 21. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Tutup. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian apabila ada pertanyaan yang terkait dengan pelaporan SPT 21 dan perhitungannya, nanti bisa dilanjutkan dalam channel YouTube saya ataupun dikirimkan melalui WA atau email yang bisa diberi komentar di YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.